Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang aku cintai dan aku sayangi dimanapun berada, alhamdulillah malam ini jumpa lagi kita dalam sesi diskusi lintas agama atau dialog, atau boleh juga disebut debat, ya, membahas terkait dengan tema siapakah penghuni neraka. Salawat senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, ketundukan dan ketaatan kita kepada beliau sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk kita semua, dengan harapan kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di saat tak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan atas segala apa yang pernah kita lakukan di atas muka bumi yang bisa menghantarkan kita kepada kebinasaan. Amin. Dengan hidayah dan juga dengan syafaat, kebinasaan itu dihindarkan dari kita seluruhnya, khususnya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya terlebih dahulu memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi saya tidak sempat mengudara di pukul 16.00 karena ada satu urusan yang susah untuk saya hindari, ya teman-teman, sehingga sampai pukul 8 pun masih sibuk, ya, bercengkrama dengan teman-teman, dengan keluarga yang ada di sini. Tapi nggak apa-apa, malam ini kita kembali lanjutkan misi pengajaran kita untuk mengedukasi anak bangsa agar anak bangsa ini bisa tercerahkan, bisa memilih dan memilah mana agama yang benar-benar dari pencipta langit dan bumi, mana agama yang diciptakan oleh makhluk yang ada di bumi. Oke, kita mulai ngundang teman-teman kita yang non-muslim. Silakan ajukan permintaan. Ayo teman-teman, silakan. Bahasan kita terkait dengan siapakah penghuni neraka, Islam atau Kristen. Itu ya teman-teman. Naik ke sini, kita diskusi bahasan yang menurut saya menarik untuk kita uraikan, untuk kita kupas tuntas, karena ini berbicara terkait dengan salah arah atau salah memilih agama, maka akibatnya neraka jahanam. Tadi siang kita berdialog dengan beberapa teman dari pihak Kristen, membahas tentang tema yang sama, namun belum ada yang bisa memberikan penjelasan akurat bagaimana Kristen bisa bebas dari neraka sebagaimana yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Oke teman-teman, silakan yang non-muslim ajukan permintaan, jangan sungkan untuk bisa tampil berdialog dengan kita di sini. Tidak perlu takut atau segan, naik aja teman-teman, tapi hindarkan menghujat atau menista, memaki, ya, sebisa mungkin hindarkan itu. Kalau memang bisa, kita hindarkan. Kita diskusi yang baik aja, sesuai dengan kemampuan kita.
sebagai orang yang beragama, kan gitu ya. Halo, semangat malam. Selamat malam. Malam abang. Dari agama mana abang ini? Dari Nasrani. Oh iya, iya. Gimana? Tema saya gimana bang? Silakan. Iya, silakan kita. Ini neraka. Iya, betul. Siapakah siapakah penghuni neraka? Hei, saudaraku, kupikir tidak perlu nggak perlu segan. Kita diskusi santai aja. Mana tahu ada keilmuan yang berasal dari lisan saudara-saudara yang bisa kami dengarkan kan gitu. Halo, semangat malam teman-teman. Halo saudara Petra, semangat malam bang. Halo. Halo bang, selamat malam. Oh, jaringan. Halo, semangat malam. Jaringan aku ya, teman-teman ya. Jaringanku ya teman-teman ya. Aman, oke, alhamdulillah. Halo, semangat malam saudara Zul. Oh mama, oh ribut musiknya bang. Assalamualaikum, halo. Musiknya bang kayak jualan kaset. Kalau mau naik di Komal tuh musik dikecilin dulu, biar nggak kayak penjual kaset abang. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Suma. Siap. Dari agama mana abang ini? Waduh, saya baru bergabung ini Bang Suma. Iya abang. Komal ini Komal debat lintas agama. Abang dari agama mana? Muslim kita, saudaraku. Alhamdulillah. Baru masuk tadi, baru pencet ini bergabung. Siap, gak apa-apa bang. Iya. Halo saudara Rara. Oke, Saudari. pandai Bang Suma. Iya. Iya. Hati-hati, makasih. Halo Mbak Rara. Halo, semangat malam. Saudara Gia ini sudah 3 kali naik. Halo Mbak Rara, bisa diskusi dari mana? Baru ingat. Ya. Halo, sudah 3 kali. Mbak Gia, siapa? Saudari Gia Siregar minta permintaan sekali lagi. Halo, semangat malam. Hello. Halo, semangat malam. Can't speak in English. No. You don't know. Yes. Okay. Okay, thank you. Thank you.
Halo, semangat malam. Halo. Komal kita ini banyak tamu ya. Tamunya rada-rada aneh gitu. Ya kan ya. Halo, selamat malam. Halo. Nah, ini kan tersengal-sengal dia. Ada yang lagi sedang dorong kuda dari belakang. Kudanya nggak maju-maju. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim abang. Bagaimana kabarku kakandaku? Saya Baik. Muslim bang. Sorry, kepencet Alhamdulillah. tadi. Siap. Banggawa, minta maaf. Lagi Iya, minus. sia-sia ki bosku. Iya, alhamdulillah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu-lucu kan? Halo, selamat malam. Halo Bang, selamat malam Bang. Malam juga Bang. Apandi Yulian. Dari agama mana Abang Pandi? Ya, KTP sih Muslim Bang. Oh iya. Ada yang bisa dibantu? Ya cuman mau tanya sedikit aja Bang. Tanya saksinya. Banyak orang aneh. Banyak orang aneh gitu. Sabar ya teman-teman. Akan ada masanya teman-teman kita dari seberang datang untuk berdiskusi di sini. Ya, kita tapis dulu ini orang-orang ini ya kan ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Assalamualaikum. Sinjai hadir. Waalaikumsalam. Oke, magi lo. Pada Eceng Punjuk. Burunda. Ada Eceng. Alhamdulillah. Panona. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana besok malah juga yang tadi Mamo Somi Kana juga kenapa kok diturunkan Bang? Saya penasaran kok. Iya, gimana? Penasaran kok kenapa kok pakai kerudung? Padahal duduk juga. Ada jualan kaset Bang di belakang. Halo saudara Pian, semangat malam. Halo. Ah kan teman-teman, rada aneh kan ya. Bener gak? Bener. Malam apa sih ini? Malam Rabu. Malam Rabu. Banyak orang stres yang keluar dari rumah sakit. Nggak paham ini, nggak paham kelas. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Dari Kristen Bang Junaidi? Tidak. Tidak. Dari mana? Hindu, Buddha. Dari NTB saya Bang. Oh, Saya dari Iya. NTB Bang. Tapi saya pengen bercerita nih Bang. cerita apa itu Bang? Kalau saya sih boleh-boleh aja, cuman yang tidak membolehkan itu 5.000 orang teman kita yang di bawah. Halo. Halo Bang, Halo ya Bang. dari Kristen. Iya. Iya Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi tema kita, silakan.
Saya malu bang. Nggak usah malu. Santai aja. Tapi ini bagaimana bang? Iya, buka kamera, habis itu kita diskusi pelan-pelan, ringan. Diskusi santai. Oke bang. Iya. Oke bang. Dari Katolik, Protestan. 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 Masih sering baca Bible. Jarang bang. Waduh. Ke Bukan gereja? Iya. Jarang bang. Jarang juga. Usia berapa tahun? Usia masih muda bang, masih 20 tahun. 20 tahun. Iya. Apa yang mau didiskusikan ini? Ada tema sih sebenarnya. Tapi adik jarang ke gereja, jarang baca Bible. Itu Terus- temanya itu bang, siapa penghuni neraka? Itu temanya kah? Iya betul. Tapi kalau itu bang saya bisa jawab bang. Penghuni neraka itu adalah orang-orang yang ini bang, orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang kafir. Iya Iya iya. kan bang? Ya, betul betul. Berarti Anda dong. Gimana dong itu? Kenapa saya kafir bang? Saya tidak kafir. Kafir itu kan bahasa Quran. Laqad kafaral ladzina qalu. Ya. Jadi kafir itu berasal dari bahasa Quran. Kafir itu adalah orang di luar Islam. Itu kafir. Tapi penghuni neraka itu yang banyak dosanya bang. Saya tidak banyak dosa bang. Tidak terhitung dosanya lagi kalau orang kafir itu. Yang namanya kafir, setiap helaan napasnya pun dosa. Jadi kalau saya apa bang? Ya, Kalau saya apa? iya kafir, penghuni neraka, calon. Lah, kenapa bang? Karena Anda kufur terhadap Allah. Anda nggak menerima ajaran Yesus. Tapi saya tidak pernah ini bang, tidak pernah ke gereja. Ya sama aja kan Kristen, bukan Islam ente. Protestan. Saya bang waktu masih SMP bang, saya belajar bang tentang agama bang. Makanya sampai sekarang saya tidak patuh sama agama saya. Karena Karena masih bingung bang, masih bingung. nah itu dia makanya kalau di luar Islam itu nggak ada keselamatan. Makanya harus ke Islam. Berarti Islam itu agama yang benar bang. Ya pastilah, Yesus aja juru Islam. Dia juru selamat, juru shalom. Kasih sahabat. Itu kita sapa dulu saudara Randy. Kasih lihat wajahnya apa, saudara Cuya, adik Cuya. Saya malu bang. Nggak apa-apa, nggak masalah pun. Aman kok di grup saya ini aman, nggak ada masalah. Saudara Randy. Ya udah bang semua, makasih ya. Ya, sama-sama. Halo saudara Ren. Oke, kita anggap kurang pede, kurang percaya diri. Kita turunkan ya. Saudara Heri, semangat malam. Halo. Halo Bang. Oke, kita anggap tidak percaya diri lagi. Ayo teman-teman yang muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu ya. Kita naikkan yang non muslim dulu. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
Ya, Mau tanya Bang, boleh? dari agama mana ini? Dari Islam Bang. Oh, saudara BMR. Halo, Yes. Selamat malam. malam. Agama mana abang? Belum punya agama, Bang. Mati nih ya. Belum punya agama. Di KTP agamanya apa? Belum punya KTP juga. Masalah generasi. Orang sudah bawa tanah nggak ada KTP-nya. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam abang. Iya Muslim Bang. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Biasa itu terjadi abangku. Salah tekan, salah pencet, salah goyang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Halo, saudara Intan. Halo. Ya, dari gereja mana? Oh, Islam Bang. Oh, Islam. Oke. Ada yang ingin disampaikan? Saya saja ke anak buah. Oke dong. Pada berlomba saudara Islamku ini. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ya, oke dong. Capek juga aku ya. Menyapa teman-teman dan ternyata Muslim. Adakah yang ini non Muslim? Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang dari Aceh Bang. Ya. Salam dari Aceh. Oh iya. Penggemar Abang. Makasih. Ya Bang. Cuma mau Siap. ucapin itu ya Bang. Makasih ya Makasih. Bang. Halo, semangat malam. Halo. Iya, halo. Agama mana? Oh, saya Nasrani. Oke. Bisa buka kamera, diskusi kita. Nah, saya nggak tahu. Jujur saya agak kudet dan gaptek nih. Kameranya gimana ini? Oh, belum bisa buka kamera. Halo, saudara Menses. Iya, halo, selamat malam Bang Zuma. Dari Kristen, Mbak. Iya, saya Katolik Bang Zuma. Boleh buka kamera, Mbak. Kita diskusi, boleh ya? Oh, bisa. Sebentar. Oke. Aduh, Silakan. jelek Bang saya. Silakan. Sorry Bang Zuma, supaya tahu kita tuh bisa buka kamera gimana ya? Jujur saya Ini newbie nih. Mbak siapa namanya? Vincent ini belum bisa. Iya, Belum bisa. Iya, pengikutnya masih kurang. Tapi kalau saudara Vincent silakan. Iya, tadi temanya siapa penghuni neraka? Iya, buka kamera dulu, Mbak. Boleh ya? Biar Oh, kita tidak bisa loh Bang. Bisa loh. Ini kan di sini kelihatan loh. Bisa buka kamera. Maaf, sorry saya potong. Kalau belum bisa buka kamera, apakah boleh diskusi juga?
Oh iya ya, oke. Sementara Jadi- teman-teman aturannya harus buka kamera, Mbak. Maaf. Oh gitu. Iya, maaf ya. Tidak bisa, Bang. Wah sayang sekali padahal ingin ikutan nimbrung diskusi. Iya, saya juga punya diskusi sama Bang Zuma. Monggo. Iya, oke. Nanti kalau udah bisa buka kamera baru kita diskusi ya. Itu oh ya sudah. Oke. Oke lah. Terima kasih. Saudara Mensan, buka kamera nggak nih? Ah, gitu Oh dong. iya. Keren. Bisa Salam kenal ya. Iya, saya dari Flores NTT. Ah, Masya Allah, luar biasa. Kalau teman kita Iya. yang dibawa ini, Jadi saya dari Dari mana? saudara Teos ini dari Cina dia. Dia teman kita dari Cina. Iya, dari Cina. Nah, Katolik juga ya? Katolik? Jadi, Saudara tiba- Vincent Katolik ya? Iya, saya Katolik Bang Zuma. Oke, silakan bernarasi duluan terkait siapakah penghuni neraka ini berdasarkan Bible mungkin atau berdasarkan Al-Quran atau apa gitu, silakan nanti kita diskusikan. Mangga. Jadi gini ya Bang Zuma, saya boleh tanya balik sedikit Boleh. sama Bang Zuma. Siap. Nah, jadi temanya kan siapa penghuni neraka. Jadi menurut Abang Zuma, apakah Abang Zuma pernah melihat neraka itu? Makanya temanya seperti itu. Sebenarnya melihat neraka itu belum pernah. Tapi neraka itu adalah Iya, satu jadi kalau- kepastian. Itu Oh, satu seperti kepastian. itu. Iya. Iya. Jadi ada di dalam Al-Quran kalau neraka itu ada. Iya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Nah, tuh. Jadi ada neraka jahanam. Jadi orang-orang kafir itu sudah ditempatkan tempatnya yaitu neraka jahanam. Oh, jadi orang kafir itu menurut Bang Zuma itu seperti apa? Orang kafir itu orang yang menutup diri dari ajaran para nabi, termasuk menutup diri dari ajaran Yesus. Itu adalah orang-orang kafir. Kafir artinya menutup diri dari ajaran nabi-nabi. Begitu, Mbak. Oh, jadi seperti itu. Kalau menurut Bang Zuma, Katolik itu seperti apa? Kalau Katolik ini ajaran Katolik itu neraka. kalau menurut ajaran Yesus, Katolik ini ya termasuk penghuni Iya. neraka. Menurut Yesus ya, bukan menurut saya, menurut Yesus. Oh, terus Abang sudah pernah baca Alkitab dan tahu dalilnya? Ada dalilnya Matius 23 nomor 15. Nomor 32 sampai 36. 23. Iya. Di situ dijelaskan seperti apa Bang Zuma? Soalnya saya sebagai Katolik ya Bang Zuma, tapi kami itu jarang sekali membaca Alkitab. Dan di dalam Alkitab itu tidak ada dalil kalau harus menghafal. Oh iya. Itu membaca mencerahkan dan juga harus kita mengetahui maksud dan artinya. Seperti itu. Jadi tidak harus menghafal gitu kan. Iya. Tapi saudariku, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26 bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepada kalian. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada Roh Kudus pada diri seseorang, kata Yesus, orang itu pengingat alias penghafal. Itu ciri-ciri Roh Kudus Itu kan cuma mengingatkan. mengingat, bukan Ya, kalau mengingat itu kan berarti kan kalau menghafal. menghafal kan baca terus hafal. Kan kalau mengingat itu cuma hanya mengingat, bukan hafal. Seperti itu. Kalau menghafal kan harus Kalau di- kita hafal. Iya, kalau hafalan itu ingatan.
Iya, itu kan cuma sebatas ingatan, bukan hafal. Justru karena hafal. mengingat maka kita Kan beda menghafal. Kalau kita mengingat, kita menghafal. Kita mengingat karena kita mengetahui, bukan menghafal. Itu menurut pendapat saya. Kalau mengetahui belum tentu ingat, tapi kalau ingat sudah pasti hafal. Kalau mengetahui kan bisa mengingat dan kita menjelaskan. Tidak harus menghafal. Iya, tapi kalau menghafal itu udah pasti ingat. Tapi kalau ingat belum tentu menghafal. Nah, Yesus mengatakan Roh Kudus ketika datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Mengingatkan segala sesuatu itu berarti menghafalkan segala sesuatu. Contoh, kalau saya tanya nih, misalnya Yesus mengatakan pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Nah, karena saudari tidak ingat, saudari bertanya, di mana itu tertulis, Bang Zuma? Nah, kenapa Anda bertanya? Karena Anda tidak mengingat. Kenapa Anda tidak mengingat? Karena Anda tidak membaca. Setelah tidak membaca, tidak menghafal. Berarti Roh Kudus tidak ada sama adik ini, kan gitu. Itu Yohanes 14:26. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Begitu. Iya. Nah, sekarang kita masuk dalam tema. Iya, di temanya di Matius 23-nya Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa jangan mengikuti orang Farisi, sehingga Yesus kemudian mengajarkan bagaimana dia mengutuk orang-orang terdahulu termasuk ahli kitab, orang Farisi. Kata beliau, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, kalau kita lihat nih dari kacamata agama-agama yang ada di bumi ini sekarang, siapakah agamanya yang menjadi pengikut orang Farisi? Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Satu-satunya agama yang dibangun di luar Yahudi oleh orang Farisi itulah agama Katolik. Gitu, saudariku. Kok bisa seperti itu? Ya, memang Bisa gitu. orang Oke, Farisi Mas. seperti itu? Ya, memang. Paulus orang Farisi. Galatia 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin dari Farisi. Lalu dikatakan bahwa aku adalah ahli Taurat. Di data nomor 5 juga demikian. Data nomor 8, nomor 7, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Paulus mengatakan kalau dia tidak bercacat dalam hal ahli Taurat, berarti dia ahli Taurat. Nah, orang Farisi mendirikan agama. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Farisi, Paulus itu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, dan pengikutnya pertama kali itu disebut Katolik. Makanya Santo Paus ini ya menjadi orang yang menjadi tokoh sentral dalam ajaran Katolik. Begitu, saudariku. Di luar Yahudi, agama pertama yang didirikan oleh orang Farisi Katolik. Katolik Roma. Iya, tapi Katolik itu pengikut terbanyak di dunia daripada Islam. Nah, Bisa itu ya, dia. Bang Zuma? Nah, itu dia. Kebetulan Yesus berkata di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu tergenapi tuh.
banyak orang Berarti itu yang bagi disesatkan. orang yang Katolik ya. Gitu. Gimana? Berarti penyesat itu bagi orang luar Katolik. Bukan. Saudari mengatakan bahwa Katolik itu banyak. Kebetulan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi memang harus banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini. Jadi kalau saudari saya bangga Katolik itu banyak, ya kebetulan memang Yesus mengatakan akan banyak menyesatkan orang. Kan gitu. Banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Iya, Yesus Kristus, betul. Tapi Iya. hati-hati, ada juga Kristus palsu. Dan Kristen Arab pertama yang menghuni Katolik. Itu di abad ke-1. Yesus tidak mengajarkan Katolik, kamu- saudariku. Ya, harus menjauh dari orang-orang Farisi. Islam itu harus menjauh, jauh Islam. dari orang Farisi. Jadi kalian menggunakan kata Allah SWT itu di abad ke-7. Di mana kemahakuasaan Allah SWT? Saya bertanya. Sabar, kita tidak ke situ. Yesus mengajarkan Islam, Yesus tidak mengajarkan Katolik. Itu dulu. Yesus mengajarkan Islam. Shalom Islam itu berasal dari Arab Kristen pertama. Iya, salam artinya selamat. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Iya. Islam, bukan Katolik. Tidak ada di dalam Alkitab mengajarkan Islam. Tidak ada. Islam itu muncul di Yesus abad juru ke-7. selamat. Jadi shalom. Tunggu. Ya sudah, Yesus kalau juru begitu selamat Yesus itu mengajarkan muncul. Katolik tidak? Oke. Yesus mengajarkan Katolik tidak? Iya, Yesus mengajarkan Katolik tentang keselamatan. Nah, di mana? Di mana Yesus mengajarkan Katolik? Coba. Ayo.
di mana Tapi Yesus kan, mengajarkan Anda sudah tahu kalau gini Bang Zuma ya, gini. Jadi Anda bilang tadi Shalom, Shalom itu selamat. Berarti Yesus Islam, begitu? iya. Nah Yesus sekarang Islam. Katolik di mana? Iya, Yesus Islam pertama buktinya. Yesus syahadat. Yesus Katolik. Yohanes 17:3. Iya. Di mana Yesus Katolik? Di mana? Yahudi kan? Iya, di mana? Katolik itu di mana? Bang Zuma. Di mana Yesus mengajarkan Katolik? Memang tidak ada di dalam Alkitab kalau Katolik. Katolik itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi rasul-rasul, ya rasul-rasul. Tapi di dalam Bible ada Shalom. Abad pertama, abad ke-7. Tidak ada Katolik, tidak ada Katolik, tetapi ada Shalom. Iya, Shalom. Kan begitu. Shalom itu Ya, enggak dong. dari Arab. Nah, yang Enggak dong, Shalom itu Ibrani, bukan bahasa Arab. Bukan. Shalom itu bahasa Ibrani. kan bilang itu kan salam. Anda bilang Arab. Assalamu alaikum. Shalom alaikum. Ibrani dan Arab. Yesus juru Shalom. Bukan Islam. Oh, kalau masalah Katolik, masalah Kristen, memang Yesus sendiri mengatakan bahwa pada zamannya penyesat dunia itu sudah hadir. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti abad pertama. Penyesat itu memang di abad pertama. Tetapi Yesus sudah mengajarkan Shalom, mengajarkan Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, dikatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu. Jadi kesempurnaan ajaran Yesus itu nanti pada zaman Nabi Muhammad. Makanya Yesus di dalam Yohanes 16 mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Jadi memang Yesus itu Islam diajarkan, tapi belum sempurna. Masih banyak yang Yesus ingin ajarkan, tapi orang belum sanggup pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad datang, barulah Islam itu disempurnakan, karena sudah sesuai dengan zamannya. Jadi Yesus tidak mengajarkan Katolik, saudariku. Yesus mengajarkan Islam. Tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau memang Yesus Islam. Loh, mana ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus mengajarkan dirinya hamba Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Baca Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yesus penyembah Tuhan, dia bukan Tuhan, saudari. Katolik menggantikan dewa mereka Hercules dan Zeus dengan nama Elohim dan Yesus. Iya, betul, Makanya betul. Nah, itu betul. Makanya Katolik tadinya itu adalah orang-orang yang belum memiliki kemudian kitab suci, tetapi mereka sudah memiliki kepercayaan, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa. Makanya Katolik ibadah Minggu, Kiriaki. Apa Kiriaki itu? Hari dewa matahari. Sementara Yesus ibadahnya hari Sabaton, hari Sabat. Hari Tuhan, hari peristirahatan Tuhan, hari Sabat. Katolik hari Minggu karena mengikuti nenek moyang mereka. Adapun Yesus itu hanya alat untuk dipakai menutupi ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka. Makanya Katolik itu Maria pun dianggap Tuhan.
ibunya Tuhan Theotokos. Kami hanya menghormati Bunda Maria, bukan menyembah. Tapi menganggap ibu Tuhan kan? Tidak. Oh, salah, berarti Katolik baru ini. Iya Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Maria ibunya Tuhan. Iya. Iya, sudah. Iya, sudah. Berarti di Katolik manusia bisa melahirkan Tuhannya. Iya. Daripada Tuhan satu. Itu bukan tapi ajaran tidak. Yesus. Gimana? Ya, itu ajaran kalian. Tuhan satu tapi tidak ada. Maksudnya Tuhan satu tapi tidak ada itu maksudnya gimana? Maksudnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menganggapnya tidak ada? Iya, saya menganggap tidak ada. Karena Karena? memang dia tidak ada kan? Maksudnya karena Anda tidak melihatnya gitu? Anda Iya. mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada karena Anda tidak melihatnya. Maksud saya kan tidak percaya. Oh, ya iyalah. Saya tidak percaya. Itulah disebut kafir. Itulah yang makanya saudari disebut kafir karena nggak percaya kepada hakikat yang maha ada gitu. Sekarang percaya ada Allah. Gimana? Gimana? Percaya ada Allah. Emang Dia terpercaya bahwa ada Allah. Putus-putus suaranya. Mencari dia terpercaya bentar, bahwa ada Allah. ini jaringan. Bentar Bang Zuma. Iya. Jangan dulu turun. Oke, Bang. makasih saudari. Iya. Kami tunggu sampai saudari syahadat. Bang Juma begini, saya mau bertanya sedikit bisa kan? Boleh, silakan. Oke, begini, saya ini masih bingung ya, di antara semua nabi yang ada, nabi mana yang waktu bayi bisa ngomong itu? Nabi Isa alaihi salam. Kenapa dia bisa bayi bisa ngomong? Membela ibunya yang dituduh sebagai pesina oleh kaumnya sendiri, umatnya sendiri. Kan itu kalau nabi bayi 0 hari bisa ngomong itu. Coba. Bayi bisa ngomong, Anda nggak percaya? Ya kan, banyak bayi bisa ngomong itu, coba. Apakah Tuhan Anda nanti bisa ngomong setelah dia dewasa? Kenapa? Jadi Tuhan Anda pernah ang-eng-ong. Tuhan, apa kabar? Gitu. Di kami seorang nabi dari bayi bisa ngomong. Di Anda Tuhan dari bayi nggak bisa ngomong. Halo, akal masih ada kan? Ada kan? Masih. Nabi dari bayi ini bisa ngomong kecuali Isa. Di Islam seorang nabi ketika ibunya dituduh sebagai pesina, nabi ini berbicara, "Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan." Saya balik bertanya, Yesus Tuhan sejak kapan? Ya, sejak dia dunia ini belum lahir. diciptakan. Berarti sudah bayi dia sudah bisa bicara kan? Sebelum dunia ini ada. Dia sudah Berarti jadi Tuhan. ketika dia lahir Tuhan Anda sudah bisa bicara atau ang-eng-ong? Teriaklah dia. Saya mau tanya. Para semua nabi, kenapa nabi saya mendapatkan gelar yang paling banyak? Nabi mendapatkan gelar paling banyak di dalam dunia debat. Yesus banyak kali gelarnya. Mending banyak gelar. Coba gelar. Saya Bang Zuma mending banyak gelar. Gelarnya semua. Iya, banyak gelar, tapi ada satu gelar yang bermasalah, yaitu gelar Tuhan. Masalah itu.
lebih baik saya manusia menjadi Tuhan Gimana? daripada Gimana Tuhan, saudari? Tidak. Lebih baik Tuhan jadi manusia daripada satu Tuhan tapi tidak ada. Oh, Coba saya tanya sama Oke, Bang Zuma. baik. Zuma, Allah SWT Sila. itu di mana? Bagus. Pencipta langit dan bumi itu bertahta di atas arash, di atas langit. Ya teman-teman ya. Ini sayang sekali jaringannya Bang Zuma, suka gangguan. Oke, lanjut. Sekarang begini saudari Terus, saya, bukankah- saudari Mensien. Iya. Gini. Sebelum Tuhan Anda jadi Yesus, apakah Tuhan Anda sudah ada? Menurut saya kayaknya belum, hanya ada Bapa di surga. Izinkan saya tertawa. Bisa beda pendapat. lagi Sebelum mungkin. Tuhan Anda jadi Yesus, Tuhan Anda nggak ada gitu. Tuhan saya Bapa di surga. Nah, bagaimana bisa Anda membuktikan dia ada sementara dia belum jadi manusia? Dia punya kekuasaan yaitu Roh Kudus. Bapa di surga. Saudariku ini ada-ada aja nih. Jadi Tuhan itu pencipta. Betul? Betul? Nah, bukan Betul. ciptaan. Nah, bukan ciptaan. Sesuatu yang bisa kita lihat, sahabat, bukan. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita peluk, bisa kita cium, bisa kita gendong, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Jadi pencipta itu bukan ciptaan. Oh, karena dia bukan ciptaan, maka dia tidak bisa kita lihat. Kalau sesuatu yang bisa kita lihat, itu ciptaan. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tuhan hanya menyatakan keberadaannya di segenap penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kita hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui segala penjuru yang ada di atas muka bumi ini, termasuk terhadap diri kita. Begitu saudariku. Jadi Yesus aja mengajarkan, Bapa tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Kata Yesus itu. Kata Yohanes 1 nomor 18, tidak ada tidak bisa melihat akal, tidak bisa melihat roh. Ya itulah cerminan Tuhan tidak bisa kita lihat. Iya, tapi kita kan Begitu, percaya saudariku. bahwa dia itu ada. Ya, harus kita percaya karena kalau dia tidak ada, bagaimana mungkin alam semesta ini ada? Bukti adanya Tuhan, adanya alam semesta ini. Bukti adanya Tuhan, adanya kita ini. Kita ada karena ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tidak nampak oleh kita, buktinya kita ada, berarti dia ada. Maka tugas kita hanya menyembah, bukan mencari dia di mana. Karena dia bukan makhluk. Berbeda dengan Yesus. Maaf, Yesus itu makhluk. Dia ciptaan, makanya bisa dilihat. Jadi kalau Anda menyembah Yesus, nah itulah yang masuk ke neraka. Karena Anda menyembah ciptaan. Tidak menyembah kepada penciptanya Yesus. Tapi dia itu juru selamat. Betul. Kami beriman Yesus datang. juru selamat. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus. Jangan percaya kepada gereja. Hah, kok bisa?
Ya iya dong, gereja mengajarkan gereja mengajarkan yang bertentangan dengan Yesus. Begitu saudari. Yesus mengajarkan hari Sabat, gereja mengajarkan hari Minggu. Yang udah bertentangan itu. Sayang sekali adik ini cantik loh padahal. Iya dong. Gimana dong? Yesus mengajarkan hari Sabat, saudaraku mengajarkan hari gereja, mengajarkan hari Minggu. Saudari yang cantik ini malah ikut gereja. Jiwa matahari. Iya. Coba sebelum Katolik, orang-orang Roma menyembah dewa siapa dan hari apa? Saya tidak belajar itu, Bang Zuma. Nah, itulah adikku yang cantik. Makanya aku bilang, orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Kami umat Islam hari Jumat. Kalian orang Kristen hari Minggu. Kalian ngaku pengikut Nabi Isa atau Yesus. Tapi kenapa kalian ibadahnya Minggu? Mengikut Paulus. Sementara Yesus hari Sabtu ibadahnya. Gitu loh. Tapi kami kan mengikuti karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Bukan, hari ibadah itu bukan dari hari bangkit. Hari ibadah itu yang ditentukan Tuhan. Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu, bunuhlah dia, karena dia telah menodai hari kudus, hari Sabat itu.
Iya, diperintahkan dibunuh gitu. Hari Minggu itu hari dewa matahari. Sunday artinya apa? Minggu. Sunday. Itulah ibadahnya. Hanya dengan saya bahasa Inggris itu. Ini saudari kita error. Udah ada, kita sapa dulu. Nanti dia marah. Soalnya kami orang Katolik mengiman aja. Iya. Kami yang atau Kristen yang lain kan Bang Zuma, mereka itu cerdas, sering baca Alkitab. Beda dengan kami yang kurang baca Alkitab, kurang ke gereja juga. Tapi kami berdoa di rumah, berdoa tiap hari di rumah. Pagi berdoa, malam sebelum tidur berdoa. Kalau hari Minggu saya tidak ke gereja, berarti saya doa di rumah. Itu. Iya. Baguslah. Tapi Iya. kalau bisa, ada ini saran saya, sering-seringlah baca Bible. Baca bukan dengan doktrin, tapi Itu dengan sudah Bang akal. Zuma. Baca Bible dengan akal, pasti ketemu dengan ajaran Yesus, yaitu Islam kan gitu. Enggak mau. Berarti nggak percaya Yesus dong kalau begitu. Saya percaya Yesus Kristus, tapi saya nggak mau Islam. Kalau percaya Yesus kenapa jadi Katolik? Adikku yang cantik, kan harusnya jadi Islam. Yesus itu kan juru Islam. Ya, dia kan juru selamat untuk para Kristen, Enggak dong. untuk orang-orang yang percaya. Itu dia. Untuk orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, sekarang Katolik ini berasal dari orang-orang percaya atau berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus sehingga mendirikan Katolik. Nah, itu yang perlu dipahami. Katolik ini berasal dari mana sebenarnya? Kalau percaya kepada Yesus tidak mungkin Katolik, tidak mungkin ada kalau orang-orang semuanya orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, semuanya orang menjadi Yahudi, bukan menjadi Katolik. Andai saja seluruh Yahudi Israel, Bani Israel percaya kepada Yesus, maka semuanya akan menjadi Yahudi yang taat, bukan menjadi Katolik. Katolik itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, makanya mendirikan sekte baru di luar Yahudi. Celaka engkau wahai orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, agama apa yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi? Ya, Katolik. Pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Matius 23 nomor 15. Selesai. Kan begitu saudariku yang baik hati. Gimana? Lalu Islam bagi Zuma. Ya, Islam itu ajaran para nabi. Yesus mengajarkan tauhid. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 nomor 3. Yesus itu yang mengajarkan. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Berarti dalam perspektif keislaman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Kami bersaksi, kami mengenal Yesus bahwa Dia adalah utusan Allah, dan kami mengenal Allah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yohanes 17 nomor 3. Itu loh saudariku yang cantik dan baik hati. Pokoknya dalami Bible baik-baik. Lepaskan doktrin, lepaskan dogma, pelajari Bible itu. Insya Allah akan sampai kepada Islam.
Jangan Bang Zuma. Jangan, nggak mau ya sudah, berarti ke neraka. Itu tema kita tuh, tema berarti ke neraka. Saya tidak bisa belajar Al-Quran. Soalnya Al-Quran itu kan cuma satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Tapi kan bisa bahasa. Nggak ada terjemahan juga. Ada dong. Ada terjemahannya, ada Al-Quran terjemahan, ada. Hebatnya Al-Quran itu ada. terjemahan, tapi banyak yang lupa. Ada Al-Quran terjemahan, ada. Sekarang kalau saya baca Bible mau Iya, baca tapi aslinya banyak di yang mana? murtad. Banyak yang murtad. Anggap saja itu anggap saja itu betul. Yang murtad ini pasti karena mau bebas dari ajaran Tuhan, dari aturan Tuhan. Kalau masuk Islam berarti mau tunduk kepada perintah. Islam itu kan artinya selamat. Kenapa bisa selamat? Karena tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan artinya tunduk mengikuti perintah Tuhan. Kalau di Kristen, contoh. Ada orang Islam tiap hari sholat, puasa, zakat, sujud, menyembah kepada Tuhan, tidak makan makanan yang diharamkan Tuhan. Begitu masuk Katolik, bebas dia, sudah seperti monyet dia hidupnya, nggak ada lagi aturan yang mengikat, bebas. Dia mau ibadah, tidak ibadah, tak ada kewajiban, tak ada lagi ketundukan. Ya iyalah dong, ada nggak yang wajib di Katolik? Karena kamu pilih itu bukan Ada nggak yang paksaan. wajib di Katolik? Karena Katolik itu Ada bukan nggak? paksaan. Nah, Tidak kalau di memaksa. Islam tidak. Oh, kalau di Islam tidak. Yesus sendiri mengatakan kalau mau selamat, ikuti segala perintah Tuhan. Matius 19, Matius 5, Yohanes 14, nomor 12, nomor 21. Itu ajaran Yesus. Yohanes 12, nomor 44 sampai nomor 50. Kalau mau selamat, lakukan segala perintah Tuhan. Berarti ketaatan. Nah, sedangkan di Katolik, ajaran Paulus mengatakan kamu sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan karena Kristus telah membebaskan engkau. Nah, itu ajaran Paulus tuh. Jadi kalau mau selamat harus tunduk. Mengasihi Tuhan apa artinya mengasihi Tuhan? Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Kalau mengasihi berarti mentaati. Kalau mentaati berarti harus menjadi seorang yang soleh atau soleha. Masa jadi Kristen? Kristen itu agama bebas. Tidak ada aturan yang dari Tuhan yang dilakukan oleh Katolik. Minggu ibadah di gereja bukan aturan Tuhan. Menyembah Yesus bukan aturan Tuhan. Tidak bersunat bukan aturan Tuhan. Merasulkan Paulus bukan aturan Tuhan. Makan babi bukan aturan Tuhan. Natalan bukan aturan Tuhan. Itu aturan yang dibuat-buat oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Jadi kalau mau bebas seperti monyet, silakan keluar dari Islam, boleh milih Kristen atau Katolik, bebas. Tak ada perintah wajib di situ. Tapi mimpi masuk surga. Tapi bagaimana mau masuk surga, masuk akal aja tidak? Kalau mau dapat gaji yang besar, kudu wajib bekerja rutin. Itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dapat duit banyak, kita harus giat bekerja. Gimana mau mimpi banyak gaji, banyak uang kalau cuman tidur doang, menghayal doang masuk surga, nggak ada aktivitas, cuman nyanyi-nyanyi, itu pun sekali seminggu. Mimpi masuk surga, masuk akal aja kagak. Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. 613 perintah lakukan, kata Yesus. Kalau mau masuk surga berarti tugas orang hanya ibadah. Karena 613 itu harus dilakoni. Apa yang harus aku lakukan wahai Tuhan Guru supaya saya bisa masuk surga? Ajarin dong. Yesus bocorkan rahasia. Matius 19:16. Lakukan segala perintah Bapa. Di Kristen Galatia 5
nomor 2, Kristus. Galatia 5 nomor 1, Kristus telah membebaskan kita dari kuk penghambaan dan memerdekakan kita. Wah, parah ini. Malah Paulus mengatakan apa? Kalian Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Jadi kalian ini adalah anak-anak Tuhan. Wow. Bukan hamba Tuhan, tapi di gereja menghambakan diri kepada siapa kalau gitu? Menghambakan diri kepada Kristus yang keluar dari kubur. Alamak. Ayo. Siapa yang mengajarkan ke gereja tiap hari Minggu? Ada perintah Tuhan? Tidak ada. Ada perintah Yesus? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan? Siapa yang membisikkan hati setiap orang Katolik ke gereja pada hari Minggu? Bukankah iblis itu sang pembisik? Sedangkan Tuhan mengajarkan hari Sabtu. Di Islam hari Jumat. Innalladzina amanu, jelas perintahnya. Hari Jumat jelas. Hari Sabat jelas. Hari Minggu tidak jelas. Hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang orang Roma Yunani menyembah dewa hari Minggu. Dewa matahari, Sandai. Saya kira begitu saudariku, adik yang cantik dari Katolik. Terima kasih sudah bergabung di komal saya ini. Mudah-mudahan saya doakan Anda bisa dapat hidayah. Amin. Saudara Error, semangat malam, ganteng kali bah. Selamat malam bang. malam. Bang, kita udah DM. Oh iya, sorry. Saya tunggu malam dari tadi ini, nggak ada jawaban. malam ini aku menunggu keseriusan abangku. Ternyata serius. Kalau serius pasti komplain. Dan alhamdulillah beliau serius. Oke, habis ini langsung saya balas DM-nya. Teleponnya langsung nanti ada yang telepon dari API Pusat. Oke bang? Iya. Tim saya lagi memantau. Nanti DM-nya akan saya buka dan akan saya teruskan nomor teleponnya ke manajemen API yang bisa membantu untuk memfasilitasi syahadat di teman-teman kita yang ada di Departemen Agama. Tapi ada tadi tipping-tipping, DM kawan juga kan. Apakah apa itu nggak boleh online, secara online katanya? Kenapa kamu nggak mau secara online katanya? Ya kalau itu diperlukan, ya tolong ya tim ya yang datang ke rumah aja yang online kan, bukan aku saya bilang kan gitu. Oh, betul. Setuju. Nanti sekaligus ke rumahnya adik Vincent juga. Saya langsung yang mensyahadatkan beliau. Masa iya? La ilaha illallah. Ini dari mana ini? Beliau dari Saksi. NTT. NTT. Beliau dari NTT kalau nggak salah ya dek ya. Dari NTT beliau. Cantik. Iya. Berarti Katolik Katolik. 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 Katolik beliau. Pakai hijab cocok kali beliau. Cantik pasti. Cantik-cantiknya itu. Iya, orang NTT cantik-cantik, manis-manis, apalagi kau pakai jilbab. Oh, masya Allah banget. Allahu Takutnya Akbar. Masya- saya masuk kalau saya meninggal Gimana karena dek? tidak mengikuti lagi. Kalau nanti saya masuk Islam, saya langsung meninggal, Bang Zuma. Kenapa bisa? Manisem. Loh, Kan ada pertanyaan. Oh, itu pertanyaan sederhana kan? Kita pernah ditanya orang juga sama. Kenapa kau Kristen katanya? Jawabanmu apa itu? karena saya percaya Tuhan Yesus. Percaya? Iya. Percaya dengan Baguslah, Tuhan Yesus. baguslah. Kalau percaya Yesus itu bukan jadi Kristen adek.